Radionya Saudagar Iga 87,6 Iga Radio. Radionya Saudagar Iga. Cahaya Kolbu. Gus Atif, berhubungan suami istri saat melakukan puasa Ramadan, yang didenda itu adalah laki-laki untuk berpuasa selama 2 bulan ataupun denda yang lain. Kenapa yang perempuan tidak ikut didenda? Bagaimana penjelasannya, Gus? Oke, sahabat-sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, orang yang melakukan jima di siang hari di bulan suci Ramadan, yaitu pasutri pasangan suami istri, yang kemudian pertanyaannya, kenapa kok yang didenda itu hanya laki-laki tidak perempuan? Hadis ini sebetulnya bermula daripada seorang sahabat. Nah, seorang sahabat ini dengan kesadarannya, dengan ketidaktahanannya melawan hawa nafsu, kemudian dia berjima di siang hari dengan istrinya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan. Apa yang kau lakukan?" "Aku melakukan jima di siang hari dengan istriku." Lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa, "Apakah engkau sanggup memerdekakan budak?" "Oh tidak ya Rasulullah." Lalu yang kedua, "Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" kata Rasulullah SAW. Kemudian dia menyampaikan, "Tidak juga ya Rasulullah, saya sakit. Tidak mungkin saya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut." "Baik, kalau begitu kasih makan 60 orang fakir miskin. Apakah engkau bisa melakukan itu?" Dia kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini paling fakir. Saya ini paling miskin di antara kaum muslimin yang ada di daerah saya." Kemudian Rasulullah mengambil kurma, kemudian, "Ya sudah, kalau gitu kasih kepada istrimu dan makan." Dengan itu menggugurkan dosa jimanya. Lalu kemudian, kenapa laki-laki yang dihukum sedangkan jima itu kan dilakukan oleh 2 orang? Nah, umumnya para alim menyampaikan, mengkiaskan bahwa sebagaimana kita ketika akikah, kalau laki-laki itu 2, perempuan itu 1. Kenapa? Karena laki-laki itu pemimpin, dia akan menanggung semua urusan. Maka sekalipun dosa itu dilakukan oleh 2 orang, tetap yang kena had, yang kena kafarah adalah kepala keluarga, yakni sang suami. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia sehat, alangkah bagusnya ketika kita berpuasa Ramadan dalam kondisi yang harus fit dan harus prima, kita konsumsi Bio7 setiap berbuka dan sahur. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Ya, baik, masih dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, Kecamatan Tanetirlau, Kabupaten Baru. Saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 20:48. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung sama kami di malam ini. Mudah-mudahan saja kabar Anda sehat-sehat, dalam kondisi yang prima selalu. Itu harapan kami tentunya. Ya, dan tentu pada malam ini ada lagu yang saya akan siapkan untuk Anda, menemani malam santai Anda bermalam minggu pada malam ini. Ya, ada lagunya Amisars dengan Isabella. Ya, yang mungkin tahu dengan lagu ini, tahun 90-an ya, hadir di Belantika Musik Indonesia. Tentu juga ini lagu yang cukup hits pada zamannya. Ya, saya akan berikan untuk Anda semua. Selamat malam untuk semuanya, Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Sehat untuk Anda semua. Isabella adalah kisah cinta 2 dunia. Mengapa kita berjumpa, namun akhirnya
87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu, Cahaya Kolbu. Memang di dalam silaturahmi itu ada hikmah apa ya Gus Aktif? Sahabat Indonesia sehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah silaturahmi itu sebetulnya banyak, tapi saya akan kupas 3 hal sajalah. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan orang yang bersilaturahmi itu rezekinya dimudahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang bersilaturahmi itu persaudaraannya direkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang rajin atau orang yang menjalankan silaturahmi itu usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sampel sederhana. Ketika misalnya saya datang ke tempat bersilaturahmi ke tempat orang yang doyan bermaksiat kepada Allah, maka potensi saya untuk melakukan kemaksiatan itu akan semakin tinggi juga. Maka yang datang bukan nikmat, bukan rezeki, melainkan dosa dan mudarat. Tapi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang sehat atau praktisi kesehatan atau dia orang-orang yang secara hidupnya sehat, maka kita akan ikut tradisi hidup sehat. Sebagaimana orang itu melakukan kegiatan, melakukan berkehidupan interaksi yang sehat. Itulah kita bisa memaknai panjangnya usia kita, karena kita belajar untuk dekat dengan orang-orang yang sehat dan juga mengkonsumsi makanan minuman yang sehat. Jadi itulah diantara hikmah silaturahmi yang disebut dengan rezeki berlimpah, kemudian persaudaraan menjadi lebih kuat, kemudian yang terakhir usia menjadi panjang. Saya pikir itu sangat mudah untuk kita kerjakan apabila kita berniat, betul-betul berniat. Sekalipun zaman teknologi begini canggih, tapi tatap muka itu akan berbeda nuansanya dibanding ketika kita melalui media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia sehat, untuk lebih menjaga daya tahan tubuh dan tidak gampang sakit, mari kita konsumsi Bio7 secara rutin. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? nekat mencoba-coba dan sekali sekolah. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Ah, bercanda kok, nggak usah baper.
Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan. Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Susun indah cinta ini, engkau hancurkan. Ku titip rindu yang terlarang, engkau musnahkan. Mungkinkah karena aku bukan yang terbaik untukmu? Apakah semua itu penghapus niat suciku? Ingin ku capai langit tinggi, ukir namamu, menjadi hiasan sepiku, ubati rindu. Walau telah ku tahu terciptamu bukan untukku, apalagi dayaku terpaksa melepaskanmu.
Baik sahabat Sehat Bio7, kali ini kita masih di dalam program Liputan Suara Pelanggan, dan sekarang ini saya sudah bersama dengan salah seorang pelanggan Bio7 yang sudah merasakan khasiat dari Bio7. Kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, dengan siapa? Nama tak Pak? Nama saya Andi Muhammad Amin. Umur tak berapa Pak? Umurnya sekarang 48 tahun. Alamat Geria Kayu Manis, Blok D nomor 5, Bone, Kabupaten Bone. Iya. Oke Pak, kita ingin tahu juga sebenarnya Pak, keluhannya dulu apa, gangguan tak, penyakit tak Pak? Saya sering merasakan sakit pada perut bawah, sampai saya berobat kemana-mana, sampai bahkan saya ke awal bros, saya sudah minum obat, tapi begitu sementara sembuh. Jadi saya cuma bisa menahan saja sakitnya, karena kalau saya pikir banyak minum obat ya dampaknya saya pikirkan. Tapi setelah saya tidak sengaja, saya mendengar di radio ada obat herbal yang namanya itu Bio7. Saya ingin mencobanya. Setelah saya beli di apotek, saya minum, alhamdulillah sudah 2 botol, saya rasakan sudah banyak sekali perubahan. Boleh tahu juga Pak, tadi penyakit kita itu sudah berapa lama kita rasakan Pak? Sudah lama, sejak tahun 2009. Itu kan tadi kita bilang di botol kedua Pak, nih baru ada perubahan. Botol kedua saya baru bisa tidak terlalu sakit lagi. Tapi sampai sekarang masih minum Bio7 nih Pak? Alhamdulillah masih minum. Oke, nah sekarang kondisinya gimana nih sekarang Pak? Sekarang sudah tidak ada lagi saya keluhan-keluhan yang berarti, itu artinya saya sudah merasa enak. Jadi tetap minum terus Bio7 ya Pak ini? Iya, insya Allah. Nah mungkin juga ada pesan-pesan barangkali nih Pak untuk yang lain yang belum minum Bio7 Pak. Ya kalau menurut saya apa yang saya rasakan itu ya tidak ada salahnya kita coba, karena saya memang rasakan sendiri bagaimana itu khasiatnya Bio7. Ya baik, demikian tadi liputan suara pelanggan kita bersama dengan salah seorang yang sudah merasakan khasiat dari Bio7. Jadi untuk Anda, jangan lupa dapatkan Bio7 di apotek-apotek yang terdekat. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center di nomor 082 346 219 218. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.
mode.
satu cek satu tes cek cek satu tes tes cek 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 halo tes satu cek cek halo 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 cek tes satu cek cek aku tes cek halo tes satu tes satu cek cek halo halo tes tes satu cek satu cek 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 wah halo tes satu dua tiga empat Dapatkan jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi adalah dengan berdua-duaan bersama Allah melalui sholat yang khusyuk. Yang kedua, setelah kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, yang kedua kita semakin harus dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah.
1 Si semari jadi Cek. si semama pau rekole sekidaeng lebih ni matewe tes 1 2 cek tes 1 2 1 cek tes 1 1 2 1 cek Lebih nikmat
masing-masing si purlino suku toniro cintaku rialemu kasih saradasi si mata mapolo. Janjiku puraku puada mado salah kena reko leseri iya minasaku minasari masing-masing si purlino suku toniro cintaku rialemu kasih saradasi si mata mapolo tajepui kakasih amasea ada janji tajepui kakasih amasea urasio puli ada janji suku toniro cintaku rialemu kasih saradasi si mata mapolo. Pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Cahaya kolbu, cahaya kolbu, cahaya kolbu. Kenapa selama puasa orang lebih mudah emosi padahal setan dikurung? Bagaimana penjelasannya, Gus Atif? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka keliru nih memaknai. Nah, kan di bulan suci Ramadan itu kan laknat-laknat ini kan banyak yang dikurung. Memang ada hadis yang menyatakan itu, tapi tafsirnya tidak ke arah dalam makna manusia jadi tidak mungkin bermaksiat selama di bulan suci Ramadan. Yang setan yang dikurung itu adalah setan-setan yang sudah jelas dan pangkatnya juga tinggi.
Jadi yang setan yang darajah keilmuan dalam sisi persetanannya itu sangat luar biasa tinggi, itu dikurung oleh Allah. Tapi yang mengurung siapa? Puasa Anda, puasa kita semua yang mengurung itu. Kalau puasa Anda tidak imanan wahtisaban, maka tidak akan terjadi yang namanya setan terbelenggu. Yang di dalam memaknai setan terbelenggu itu adalah oleh puasa kita sendiri. Kalau puasa kita tidak benar, tidak imanan wahtisaban, maka tidak ada yang namanya setan itu bisa dibelenggu. Sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa makna daripada Ramadan itu sendiri adalah panas terik yang menyengat yang luar biasa. Sehingga hawa manusia di kondisi pada saat itu sangat rentan terhadap yang namanya emosi. Nah, makanya Nabi di dalam hadis lain itu pernah menyinggung bahwa apabila kamu sedang dalam keadaan emosi, duduk. Tapi ketika kamu tidak reda juga emosi kamu ketika duduk, berbaringlah. Nah, tapi ketika juga berbaring tidak reda emosi kamu, maka berwudulah. Karena yang namanya hawa panas itu hanya bisa diredakan oleh air. Nah, orang-orang yang emosi selama di bulan suci Ramadan itu, makanya dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tidak batal wudhu. Kenapa? Karena orang-orang yang wudhunya tidak batal, maka emosinya akan jauh lebih terkendali. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, alangkah bagusnya ketika kita berpuasa Ramadan dalam kondisi yang harus fit dan harus prima, kita konsumsi Bio7 setiap berbuka dan sahur. Demikian Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al-Mustafa, Rangkas Bitung, Banten.
Kualeton cikalengku belari kau yang ku empori tangana salah saya kuntui galuru pembang menggulu napasang ilalang ribarambangku tak kuasen mikalengku kereni mae kupadong ko simpun tamat tapuku tekne lalong jagoan tu salang talasaku kanabini anerilino luk-luk mama ngeriati nanu palengu di pangitungmu rapang mak mangele kok runa kalumeng rurusu maknau ritang kena naerang angin tania sengkere mae natarampei
angiri julu bangsaku.
Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik, sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan. Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia.
turate makri bilang takut lan ribitoe bunting jako salah unani atoe tinggi karung tua mana pada layang-layang haulek tuan bitunji nasiri tak tema. Dalam surat 59 Al-Hazal, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, nampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka? 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga.